Sehingga ketika kita sebelum membuka Quran, sebelum membuka hadis Nabi Muhammad SAW, untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk, bermanfaat atau tidak, merugikan orang lain atau tidak, itu sebenarnya kita sudah bisa menerka itu masuk bagian yang mana. Hal itu hal ini bisa digunakan dengan dua perangkat yang Allah berikan pada kita, yaitu yang pertama adalah jiwa, an-nafsu, kemudian yang kedua adalah al-qalbu, hati. Jadi ini dua perangkat ini digunakan untuk itu. Misalkan membunuh itu jelek, itu jiwa kita dan hati kita sudah bisa menyatakan itu sebelum kita merujuk pada Quran dan hadis, sejak penciptaan kita. Walaupun sebagian ulama mengatakan nafsu wa al-qalbu, dia mengatakan jiwa itu ya hati, tapi tidak ada masalah antara yang mengatakan jiwa sendiri hati sendiri, atau nafsu itu jiwa itu juga hati. Ya, berzina itu jelek, itu sudah bisa kita rasakan dengan jiwa dan hati kita. Ya, misalkan mencuri itu jelek dan lain sebagainya, minum khamr itu jelek, ya, itu sudah bisa kita rasakan dengan dua perangkat tadi. Sehingga syariat ini sebenarnya menguatkan apa yang sudah kita rasakan, yang Allah bekalkan itu kepada kita sekalian. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayatoli alaihi nas. Beliau mengatakan al-birru husnul khuluq, jadi kebaikan itu adalah kebaikan akhlak. Jadi kebaikan itu apa? Bir itu, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu mahaka fin nafsi, apa yang membuat goncang, tidak tenang jiwa, ya. Dan ciri dosa itu yang kedua, selain membuat gelisah jiwa kita, itu kita wakarihta ayatoli alaihin nas, kita itu tidak senang untuk manusia mengetahui itu. Jadi kalau kita ini sebelum buka Quran, buka hadis Nabi SAW untuk mengetahui hukum itu, tanyakan kepada jiwa kita. Pas melakukan sesuatu, tanyakan kepada jiwa kita. Kalau jiwa kita menolak gelisah, itu hampir bisa dipastikan itu dosa. Nomor dua, kita melakukannya itu mesti tidak pengen diketahui oleh orang, ya. Pengen tidak diketahui oleh orang, siapapun itu pengen sembunyi-sembunyi. Maka kalau terkumpul dua ciri ini, hampir bisa dipastikan itu perbuatan dosa. Sekalipun kulawan jenengan belum membuka Quran, belum membuka hadis Nabi, belum tahu hukum secara syariat itu seperti apa, kalau sudah terkumpul dua hal ini, maka kita perlu ekstra hati-hati.